Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 70 dan Surat Asy-Syaffat ayat 83 hingga 98. Inilah kisah seorang pemuda yang keberaniannya mengguncang seluruh negeri Babilonia. Ibrahim lahir di sebuah negeri bernama Ur, di wilayah Babilonia yang kini dikenal sebagai Irak. Negeri itu diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa bernama Namrud. Di bawah kekuasaan Namrud, masyarakat Babilonia hidup dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu dan kayu. Berhala-berhala itu mereka anggap sebagai Tuhan yang dapat memberi manfaat dan menolak bahaya. Ayah Ibrahim sendiri bernama Azar adalah seorang pembuat sekaligus penjual berhala. Sejak kecil Ibrahim sudah merasakan ada yang tidak benar dengan kebiasaan kaumnya. Akal sehatnya tidak pernah bisa menerima bahwa benda mati yang dibuat oleh tangan manusia bisa disebut sebagai Tuhan. Wahai ayah, untuk apa kita menyembah benda-benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada kita? Diam kau, Ibrahim. Inilah ajaran nenek moyang kita. Jangan kau mempertanyakan hal yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Namun Ibrahim tidak berhenti mempertanyakan. Beliau terus merenungkan kebesaran alam semesta. Malam demi malam beliau memandangi bintang-bintang di langit, memperhatikan terbitnya bulan, dan menyaksikan munculnya matahari. Hingga akhirnya keyakinan itu semakin kuat tertanam di dalam hatinya, bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan semua ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima wahyu kenabian, Ibrahim mulai berdakwah kepada kaumnya. Namun seperti yang sudah bisa diduga, kaumnya menolak dengan keras. Wahai kaumku, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Sesungguhnya apa yang kalian sembah tidak dapat memberi kalian manfaat apapun. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Hahaha, siapa kau Ibrahim untuk mengajari kami? Apakah engkau lebih pintar dari nenek moyang kami yang telah menyembah berhala-berhala ini sejak dulu kala? Benar yang dikatakannya. Pergi sana Ibrahim. Kami tidak butuh ajaranmu. Hari demi hari penolakan kaumnya semakin keras. Namun tekad Ibrahim tidak pernah goyah. Beliau menyimpan sebuah rencana untuk membuka mata kaumnya. Kaumnya memiliki sebuah tradisi besar. Setiap tahun mereka mengadakan festival dan meninggalkan kota untuk beberapa hari. Disitulah Ibrahim melihat kesempatan. Ketika seluruh penduduk kota pergi meninggalkan tempat peribadatan, Ibrahim masuk ke dalam kuil tempat berhala-berhala itu disimpan. Di hadapannya berdiri puluhan berhala berbagai ukuran. Ibrahim memandangi berhala-berhala itu satu persatu. Apakah kalian tidak mau memakan sesaji yang ada di hadapan kalian ini? Mengapa kalian diam saja? Apa yang terjadi dengan kalian? Ibrahim mengambil kapaknya. Satu persatu berhala itu dihancurkannya. Hingga tidak ada yang tersisa kecuali berhala yang paling besar. Kapak itu lalu digantungkan di leher berhala terbesar tersebut. Kemudian Ibrahim pergi meninggalkan tempat itu. Ketika penduduk kembali dari festival dan mendapati berhala-berhala mereka hancur berantakan, kemarahan meledak di seluruh penjuru kota. Siapa yang berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Ini penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Ada yang bilang pemuda bernama Ibrahim yang sering mencela berhala-berhala kita. Pasti dialah pelakunya. Bawa Ibrahim ke sini. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan seluruh rakyat. Ibrahim pun digiring ke hadapan orang banyak. Raja Namrud duduk di singgasananya dengan wajah merah pada menahan murka. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Ibrahim menjawab dengan tenang. Bukan.
Itu pasti dilakukan oleh berhala yang paling besar itu. Coba tanyakan saja kepadanya jika memang ia bisa berbicara. Orang-orang terdiam. Mereka saling berpandangan. Mereka tahu berhala itu tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Kamu tahu sendiri bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara, wahai Ibrahim. Nah, itulah. Lalu mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada kalian? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Orang-orang itu tidak mampu menjawab. Mereka kalah dalam perdebatan. Namun kekalahan itu justru membakar amarah mereka semakin besar. Bakar dia. Bakar Ibrahim. Itulah hukuman yang pantas bagi orang yang menghina Tuhan-Tuhan kita. Raja Namrud segera memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Hari demi hari kayu terus ditumpuk hingga menggunung. Api dinyalakan. Kobaran apinya sangat besar hingga tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Bahkan untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api pun mereka tidak sanggup karena panasnya yang luar biasa. Akhirnya mereka membuat sebuah ketapel raksasa untuk melontarkan Ibrahim dari jarak jauh ke dalam kobaran api itu. Ibrahim diikat, dibaringkan di atas ketapel itu. Seluruh penduduk Babilonia menyaksikan. Namrud tersenyum puas. Tepat sebelum tubuh Ibrahim dilontarkan, malaikat Jibril datang. "Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolonganku?" Ibrahim menjawab dengan keyakinan yang teguh dan hati yang tenang. "Adapun kepadamu, tidak. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dia sebaik-baik pelindung." Tubuh Ibrahim pun dilontarkan ke dalam kobaran api yang menjulang tinggi. Seluruh hadirin menahan napas. Namun kemudian terjadilah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Api yang menjilat-jilat itu tiba-tiba berubah. Tubuh Ibrahim tidak terbakar. Tidak ada satu helai rambutnya pun yang hangus. Beliau berjalan keluar dari kobaran api itu dengan selamat sempurna. Wajahnya tenang. Hatinya damai. Seluruh hadirin terpana. Namrud yang duduk di singgasananya terkejut hingga tidak mampu berkata-kata. Kekuasaannya yang ia banggakan tidak berarti apapun di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhir kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup namun diselamatkan oleh Allah. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, keberanian dalam menegakkan kebenaran adalah tanda keimanan yang sejati. Ibrahim tidak gentar meskipun harus berhadapan dengan raja yang paling berkuasa sekalipun. Kedua, akal yang sehat akan selalu menuntun kepada kebenaran. Ibrahim menggunakan akalnya untuk menolak kesirikan sejak beliau masih muda. Ketiga, pertolongan Allah pasti datang bagi hamba-hambanya yang bertawakal dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.